Merokok adalah suatu aktivitas membakar gulungan tembakau yang berbentuk rokok atau pipa lalu menghisap asapnya, kemudian menelan dan menghembuskannya keluar melalui mulut atau hidung sehingga dapat juga terhisap orang-orang di sekitarnya. Jenis-jenis rokok berikut ini adalah pengelompokan umum jenis-jenis rokok yang beredar di pasaran. 1. Rokok kretek. Rokok ini berisi campuran tembakau dan cengkeh. Rokok ini juga merupakan ciri khas Indonesia. 2. Rokok putih. Rokok ini hanya berisi tembakau tanpa cengkeh dan lebih umum di luar negeri. 3. Rokok elektrik vape cigarette. Rokok jenis ini menggunakan cairan liquid yang diuapkan dan tidak menggunakan tembakau langsung. Ya, alasan saya merokok karena untuk menghilangkan stres dan juga untuk menenangkan pikiran. Apalagi saya seorang mahasiswa dan juga bekerja, jadi salah satunya untuk menenangkan pikiran ya merokok, salah satunya vape. Awalnya saya merokok itu pada SMA. Bagi saya merokok itu adalah suatu hal yang keren. Jadi di lingkungan saya juga menganggap orang yang merokok itu keren. Dan merokok itu adalah suatu hal yang hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Alasan saya merokok juga karena didasari dengan saya menonton berbagai macam film. Orang yang merokok itu dicap sebagai orang yang gaul. Maka dari itu saya dari situ mulai mencoba merokok. Kategori perokok berdasarkan jumlah konsumsi harian. 1. Perokok ringan 1-10 batang per hari. 2. Perokok sedang 11-20 batang per hari. 3. Perokok berat lebih dari 20 batang per hari. Kaitan perilaku merokok dalam aspek psikologi sosial. 1. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang terbentuk berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Misalnya kelompok teman sebaya, komunitas, pekerjaan, atau budaya. Orang bisa merokok untuk menunjukkan kedewasaan atau kemandirian, menyesuaikan diri dengan kelompok sosial misalnya teman sebaya, menciptakan citra tertentu seperti maskulin, keren, gaul. 2. Hubungan interpersonal merupakan interaksi antara individu yang terjadi dalam konteks sosial. Merokok sering terjadi dalam konteks sosial misalnya saat berbincang, beristirahat, atau berkumpul. Dalam situasi ini, rokok menjadi alat untuk memulai atau mempertahankan hubungan interpersonal. Contohnya seperti seseorang menawarkan rokok sebagai bentuk keramahan atau icebreaker. Aktivitas ngopi sambil merokok sering dianggap sebagai momen untuk berbagi cerita dan mempererat relasi. Merokok bisa menjadi ritual kelompok. Orang yang ikut merokok dianggap bagian dari geng. Individu yang tidak merokok kadang merasa terpisah dari interaksi informal yang terjadi di area merokok. 3. Pengaruh sosial adalah proses di mana pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok sosial. Pengaruh ini bisa bersifat langsung seperti ajakan teman, atau tidak langsung melalui norma, budaya, atau media. Adapun contohnya seperti tekanan teman sebaya para presuri. Tekanan sangat kuat pada remaja dan remaja cenderung meniru teman yang merokok agar diterima dalam kelompok. Norma sosial. Jika dalam suatu lingkungan merokok dianggap hal biasa, atau bahkan simbol kejantanan atau kedewasaan, individu lebih mungkin menirunya. Role model, orang tua, tokoh publik, atau orang terdekat seperti saudara yang merokok dapat menjadi contoh yang memperkuat persepsi bahwa merokok itu hal yang dianggap biasa atau normal. Media seperti film dan media sosial juga dapat menciptakan citra positif terhadap rokok, apalagi jika dikaitkan dengan gaya hidup glamor atau berani. Akibat perilaku merokok pada psikologis. Pertama, ketergantungan psikologis terhadap nikotin. Seseorang dapat merasa bahwa ia tidak bisa tenang, fokus, atau percaya diri tanpa rokok. Selain itu, rokok juga menjadi penopang emosional yang menimbulkan rasa nyaman sementara. Namun, jika tidak merokok, muncul kecemasan,
mudah marah, atau gelisah yang biasa disebut gejala putus nikotin. Kedua, efek terhadap suasana hati. Kebanyakan perokok merasa rokok dapat membantu untuk mengurangi stres, padahal efek ini bersifat sementara dan semu. Nikotin memicu pelepasan hormon dopamin atau hormon senang, tetapi setelah kadar nikotin turun rasa gelisah dan stres muncul kembali. Akibatnya terbentuklah siklus psikologis ketergantungan akan rokok. Ketiga, pengaruh terhadap fungsi kognitif dan emosi. Perilaku merokok jangka panjang dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pengambilan keputusan terutama pada remaja yang otaknya masih berkembang. Perokok berat sering mengalami emosi yang tidak stabil dan lebih mudah tersinggung. Keempat, dampak sosial psikologis. Perokok bisa merasa terisolasi atau disalahkan dalam lingkungan yang tidak merokok. Sebaliknya bisa merasa nyaman dan lebih diterima di lingkungan perokok. Perilaku merokok juga bisa menjadi mekanisme pelarian dari masalah dan tekanan hidup. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perilaku merokok bukan hanya persoalan kebiasaan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kesehatan fisik, tetapi juga pada aspek mental dan hubungan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama baik dari individu, keluarga, maupun masyarakat untuk menekan perilaku merokok dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Sekian presentasi mengenai perilaku merokok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.